الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para ajengan, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul bait, sahibul majlis, guru kita bersama Fadilatul Da'iyah Al-Habib Ahmad Ibn Muhdar Ibn Husain Ibn Al-Imam Al-Qutub Abdullah bin Mahsin Al-Attas. Begitu pula ayah beliau Ammana Al-Habib Muhdar Ibn Husain Ibn Abdullah bin Mahsin Al-Attas. Tidak lupa pula bibi saya Ibunda Syarifah Alawiyah Lail binti Ahmadun Ibn Ali Al-Attas. Kita doakan mudah-mudahan begitu pula ibu saya Syarifah Fadilah binti Ahmadun, adik dari Syarifah Lail, Syarifah Khadijah, Syarifah Syifa. Semuanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Mudah-mudahan Habib Ahmad, ayahnya, ibunya, ibu saya dan bibi-bibi kami, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal. Tidak lupa pula hadir di tempat kita yang tadi telah menyampaikan tausiahnya yang begitu luar biasa, singkat, padat, menusuk ke relung jiwa, Al-Habib Muhammad Riza Al-Hamid, Al-Habib Nabil Al-Gadri yang tadi telah membawakan maulid dengan begitu indah, Al-Habib Abdullah Ibn Ali Ibn Saleh Al-Attas, Wal-Habib Hasan bin Ali Al-Kaf, Wal-Habib Alawi Al-Idrus, Wal-Habib Ali bin Mustafa Al-Attas, Al-Habib Muhammad As-Saggaf, salah satu sahibul bait. Semuanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Al-Habib Ahmad bin Sahil tidak lupa pula. Semuanya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Mudah-mudahan habaib, ulama, kiai, asatid kita, begitu pula jawara-jawara kita, laskar-laskar, semuanya Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada kesempatan kali ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan untuk mengagungkan baginda Nabi Muhammad. Tadi Al-Habib Hasan Al-Kaf membaca di antara kutipan Maulid Ad-Daibai, dari awal sampai akhir yang dilantunkan adalah pujian untuk Rasulullah. Tapi tetap saudara, pada akhirnya madihuka qasirun walau jaa bibadlil majhud wa wasifuka ajizun an hasri ma hawaita min khisalil karami wal jud al kaunu isyarahu antal maqsud. Allahumma salli ala Muhammad. Kata Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai, sehebat apapun para pemuji-pemuji Rasulullah melantunkan pujiannya untuk Nabi Muhammad, tetap madihuka qasir, tetap nggak bisa betul-betul menggambarkan hakikat Rasulullah. Wa wasifuka ajiz, kita ini cuma berusaha menyifati Rasulullah, tapi pada hakikatnya ajiz. Kita
Kita nggak mampu untuk mencakup kemuliaan Nabi Muhammad. Kenapa? Al-kaunu isyarah wa antal maksud. Semua alam semesta hanya menggambarkan kebesaran. Tujuannya adalah satu, baginda Nabi Muhammad. Makanya Pak Bu, kalau udah mau bicara tentang Rasulullah udah dah nggak ada habisnya dah. Jangankan maulid yang tadi kita baca, andai kata satu baris saja mau kita jelaskan nggak akan pernah selesai, saudara. Tadi sahibul maulid Ad-Daibai, Imam Abdurrahman Ad-Daibai mengatakan dalam maulidnya, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Kalau di maulid Habsyi khuluqan wa khalqa. Kalau dalam burdah faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Satu kalimat ini saja kalau kita mau jelaskan nggak akan selesai, saudara. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Rasulullah itu Pak Bu, manusia terbaik khalqan, rupanya, jasadnya, fisiknya, tubuhnya, wa khuluqa, dan akhlaknya, budi pekertinya, saudara. Kita mulai dari yang pertama dulu. Khalqan, fisiknya Rasulullah, rupa jasadnya Rasulullah. Saya mohon nggak ada yang mundar-mandir karena saya nggak bisa konsentrasi. Kita sedang bicara tentang Nabi Muhammad. Mohon jangan ada yang mundar-mandir, hormati baginda Rasulullah. Saudara, kita lihat zahirnya Nabi dulu dah. Mulai dari nasabnya Rasulullah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, laqad ja'akum rasulum min anfusikum. Itu riwayat yang mutawatirah yang sering kita baca. Telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari golongan kalian manusia. Ini riwayat Al-Quran yang mutawatirah. Qiraah asyrah, 10 qiraat membaca fi anfusikum. Tapi ada qiraah ma wara al-asyrah, qiraah syadzah, gak boleh dibaca sebagai Quran tapi sah sebagai khabar. Dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Kalau tadi anfus jamak taksir, kalau yang ini anfas isim tafdhil. Min anfasikum, telah datang kepada kalian siapa? Seorang rasul min anfasikum, dari golongan yang paling mulia di antara kalian. Makanya Nabi Muhammad sampai membanggakan dirinya. Wa yahiqqu lahu dzalik. Pantas kalau Rasulullah membanggakan, saudara. Apa kata Nabi Muhammad? Ana afdalukum, ana anfasukum nasaban wa sihra wa hasaba. Aku adalah orang yang paling mulia di antara kalian nasabnya. Enggak ada nasab yang lebih mulia dari nasab Rasulullah. Walam yaltaqi ala sifahin qad. Terus kalau diurut kakek-kakek Rasulullah sampai Nabi Allah Adam, tidak ada satupun yang prosesnya melalui proses haram, saudara. Karena apa? Karena di punggung mereka ada baginda Nabi Muhammad. Ana anfasukum nasaban wa sihra wa hasaba. Itu baru nasabnya Rasulullah. Udah nggak ada yang nandingin, saudara. Belum lagi kalau kita bicara wajahnya Rasulullah. Itu diriwayatkan di dalam syama'ilnya Al-Imam Tirmidzi radhiyallahu anhu. Itu wajahnya Rasulullah, saudara. Para sahabat menceritakan kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan. Faka'annama asy-syamsa tajri fi wajhihi. Kalau mau bicara tentang wajahnya Rasulullah, maka enggak ada wajah yang lebih indah dari Rasulullah. Sahabat mengatakan apa? Wajah Rasulullah itu seakan-akan ada matahari di wajahnya Nabi Muhammad. Luar biasa, saudara. Sahabat Jabir ibn Sumrah, sebagaimana diriwayatkan fi lailatin muqmirah, dalam satu malam yang terang bulan purnama, itu sahabat Jabir bin Sumrah mengatakan apa? Nazartu ilal qamar wa ila Rasulillah falahu wa indi ahsan minal qamar. Di malam bulan purnama ketika bulan begitu indahnya, aku memandang ke rembulan dan aku memandang ke Rasulullah, maka lahu wa indi, sungguh kata beliau, wajah Rasulullah lebih indah dari rembulan, saudara.
Allahumma salli ala Muhammad. Di dalam riwayat lain ada seorang sahabiyah binti Muawwidh. Ditanyakan sifilana Rasulullah. Tolong wahai sahabiyah, ini sahabat perempuan, tolong sifati kami bagaimana Rasulullah. Jawab sahabiyah ini apa saudara? Ya bunayya, idza ra'aitahu faka'annama syamsa tali'ah. Wahai anakku, kalau kamu mau tahu wajahnya Rasulullah, maka seakan-akan engkau sedang melihat matahari yang sedang terbit. Itulah wajah baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan mata kita nggak diharamkan untuk melihat wajahnya Rasulullah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Itu baru wajahnya Nabi, Pak Bu. Mau apa lagi? Matanya Rasulullah. Matanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam hadis yang sahih, kana yara fi dhulmatil lail kama ra'a fin nahar. Nabi Muhammad itu bisa lihat di tengah malam sebagaimana melihat di siang hari, tengah hari bolong, saudara. Kalau kita kan tengah malam ngelihat di tempat yang gelap nggak ada cahaya, bisa ngelihat apa kagak? Nggak bisa, tapi beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lihat di tengah pekatnya malam sebagaimana Nabi Muhammad melihat di terang hari, saudara. Dalam hadis lain diriwayatkan kana yara min khalfin kama yara min amam. Matanya Nabi Muhammad beda dengan mata kita. Mata kita hanya menjangkau apa yang ada di depan. Kalau mau lihat yang ada di belakang kita mesti nengok, saudara. Tapi mata Nabi Muhammad berbeda. Rasulullah bisa melihat apa yang ada di belakangnya sebagaimana Nabi Muhammad melihat yang ada di depannya. Cuma mata Nabi Muhammad. Ayo mau apa lagi? Mau apa lagi? Mau apa lagi? Keringatnya Rasulullah, tangannya Rasulullah. Itu tangannya Nabi Muhammad, Pak Bu. Ada seorang sahabat yang namanya Yazid ibn al-Aswad. Yazid ibn al-Aswad ini mengatakan apa? Nawalani sallallahu alaihi wasallam yadahu syarifah fakana abrad min al-thalj wa atyab min al-misk. Kata sahabat Yazid ibn al-Aswad, Rasulullah mengulurkan kepadaku tangannya dan aku pegang tangan tersebut. Apa kata sahabat Yazid? Kana abrad min al-thalj. Tangan Nabi lebih sejuk daripada es, saudara. Wa atyab minal misik, dan tangan Nabi lebih harum daripada misik, ibadallah. Sayyidina Anas sampai mengatakan ma masastu hariran wala dibajan alyan min yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Anas bin Malik, aku tidak pernah menyentuh sutra manapun ma masastu hariran. Nakirah fi siyakin nafi. Kalau dalam ilmu usul, nakirah disebutkan dalam konteks nafi, berarti aku nggak pernah nyentuh itu harir, sutra manapun, semahal apapun, sehebat apapun, dari negara manapun, aku tidak pernah menyentuh satu kali pun sutra yang lebih lembut dari tangannya baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah tidak haramkan tangan kita untuk bersalaman kepada Rasulullah. Makanya jangan gunakan tangan ini untuk maksiat kalau mau salaman dengan Rasulullah. Apalagi? Mau apa lagi? Keringet nih kalau kita nih, masya Allah tabarakallah. Udah bau jengkol, bukan jengkolnya lagi, injitnya jengkol, saudara. Karena Nabi Muhammad beda. Keringetnya Rasulullah. Al-Imam At-Tabarani di dalam Mu'jamnya pernah meriwayatkan ada satu perempuan di Madinah Al-Munawwarah. Perempuan ini dari keluarga yang tidak kaya. Perempuan ini pengen menikah. Yang namanya perempuan kan mau nikah berhias diri, dia wangi-wangian. Kalau orang Betawi biasanya diungkep. Betul-betul. Atau lakinya diungkep juga, saudara. Diungkep. Ini perempuan dia pengen berhias diri, pengen nikah. Dia pengen wangi-wangian, tapi karena keadaan ekonomi perempuan ini nggak mampu beli wangi-wangian, saudara. Akhirnya ayah si perempuan tersebut ngeluh kepada baginda Rasulullah. Ketika dia ngeluh datang ke baginda Rasulullah, Rasulullah suruh siapkan wadah kecil. Di wadah kecil tersebut Rasulullah ambil sedikit dari keringatnya Nabi Muhammad. Keringat itu ditaruh di wadah tadi, saudara. Kemudian wajah itu ditutup, kemudian dibawa pulang. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Setiap perempuan tersebut
pakai diambil dikit aja keringatnya Nabi Muhammad, itu satu Madinah nyium wanginya saudara. Habib kan perempuan nggak boleh kecium parfum, itu kalau parfum lain, tapi ini kan yang kecium keringatnya Rasulullah. Bukan perempuan tersebut yang kecium keringatnya Rasulullah. Setiap dia pakai wangi harum, sampai-sampai rumah tersebut dinamakan Summiya Baital Mutayyibin, rumahnya orang-orang yang wangi. Gara-gara apa? Gara-gara keringatnya Nabi Muhammad. Allah, nggak ada saudara. Fa idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fi. Di Maulid itu diceritain Rasulullah kalau udah jalan di satu jalan, itu jalan wangi harum bereng-berengan luar biasa, sampai-sampai orang berikut-berikutnya yang lewat jalan tersebut tahu, oh ini jalan baru dilewati Rasulullah. Itu keringatnya saudara, sampai keringatnya. Bahkan Al-Imam Al-Qustulani dalam Al-Mawahib Al-Dunniyah menceritakan, itu Rasulullah, mohon maaf Pak Bu kalau Rasulullah buang air, itu kotoran Rasulullah selalu ditelan sama tanah saudara. Selalu ditelan sama tanah kotoran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tempat bekas Rasulullah buang air selalu berang-berangan harum, yang seperti ini cuma kotorannya baginda Nabi Muhammad. Lah kalau kotoran kita udah disiram kembang 7 rupa masih bereng-berengan baik. Betul betul. Ada Rasulullah. Mau apa lagi? Mau apa lagi? Ini nggak selesai sampai subuh ini. Lanjut apa jangan? Kira-kira masih semangat atau tidak? Yakin? Betul. Takbir. Supaya semangat, sekarang kita mau cerita tentang quwwatuhul jasadiyah, kekuatan fisiknya baginda Nabi Muhammad. Ini jawara kita kuat-kuat, masya Allah tabarakallah, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jawara di zaman kufar Quraisy nggak ada apa-apanya kekuatannya dibanding dengan Nabi Muhammad. Rasulullah itu lembut, lemah lembut luar biasa, tapi kekuatan fisiknya nggak ada yang mengalahkan saudara. Sampai-sampai diceritakan pernah dalam perang Khandaq, perang yang strategi umat Islam saat itu menggali parit mengelilingi kota Madinah supaya musuh nggak bisa masuk saudara. Kerja bakti itu para sahabat, sampai akhirnya pada satu titik para sahabat nggak bisa melanjutkan. Kenapa? Ada batu besar yang menghalangi mereka, kidbah disebutnya. Ulama menafsirkan kidbah itu sahrah kabirah, ada batu besar. Ini sahabat rame-rame getokin tuh batu pakai pacul, pakai segala macam, nggak pecah-pecah. Mau lanjut gali nggak bisa lanjut. Sampai akhirnya setelah para sahabat berusaha, mereka udah nggak mampu lagi, mereka datang ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saudara, Rasulullah begitu dengar demikian, ya Rasulullah ini kami udah nggak mampu pecahkan ini batu besar. Kata Rasulullah, ya saya yang akan turun tangan, kata Nabi Muhammad. Ketika itu Pak Bu, diriwayatkan oleh Abu Yazid Muhammad Al-Maliki dalam kitabnya Al-Insanul Kamil, Rasulullah ketika turun tangan untuk mecahkan batu, itu saat itu Rasulullah perutnya diikat dengan batu saudara. Karena keadaan Nabi saat itu belum makan 3 hari 3 malam, lam yadzuq dzawakan. Anda bayangin kita kalau belum makan 3 hari 3 malam, kira-kira lemas apa kagak? Jangankan 3 hari 3 malam, kadang-kadang puasa siang-siang kakinya udah nongol di warteg saudara. Banyak tuh daerah sini tuh kadang-kadang tuh warteg ketutup luarnya, ada orang kakinya doang muncul ngegantung kayak kuntilanak gitu. Itu belum sampai sehari. Ini Nabi Muhammad dalam keadaan 3 hari belum makan saat itu saudara. Diminta untuk ketuk itu batu, Rasulullah turun. Batu ini sudah puluhan orang ketuk, tidak bisa pecah. Rasulullah turun saudara, diambil mi'wal. Kalau zaman sekarang mi'wal ini pacul, diambil itu pacul, diketukkan oleh Nabi Muhammad 3 kali ketukan, pecah hancur lebur itu batu. Kekuatan siapa? Kekuatannya baginda Nabi Muhammad. Allah, jadi Nabi Muhammad itu lembut luar biasa, tapi dibalik kelembutan Nabi ada kekuatan yang tiada duanya. Dulu di zaman kufar Quraisy ada preman namanya Rukanah binti Abdul Yazid. Ini preman belum ada yang ngalahin dia di Quraisy. Nggak ada satupun yang menang lawan dia kalau berantem. Akhirnya ini preman diajak sama Nabi untuk masuk Islam. Ketika diajak masuk Islam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Kata dia apa, wahai Muhammad, kalau aku memang tahu kamu ini benar, aku bakal ikut. Sekarang menurutku kamu nggak benar, ngapain aku ikut kamu wahai Muhammad? Kamu nggak perlu paksa. Kalau aku tahu kau benar, aku akan ikut. Akhirnya kata Rasulullah, taib kalau begitu. Sekarang begini, ini Rukana nggak pernah kalah, belum ada satupun orang Quraisy yang menang berantem melawan dia. Kata Nabi Muhammad, ara'aita in sara'tuk ata'lamu annani 'alal haqq? Ayo, bagaimana menurutmu kata Rasulullah kalau kita berantem, kita duel? Kalau aku berhasil mengalahkan kamu, apakah kamu mau ngakuin aku bawa kebenaran? Kata dia, na'am wahai Muhammad. Ya, kalau kamu bisa kalahkan aku akui berarti engkau benar. Akhirnya singkat cerita terjadilah duel antara Rasulullah dengan Rukanah binti Abdi Yazid. Duel berhadapan-hadapan saudara. Begitu duel dimulai, Rukanah binti Abdul Yazid belum berhasil berkutik sama sekali, langsung dibanting oleh baginda Rasulullah. Akhirnya dia karena baru mulai udah kebanting, tunggu dulu Muhammad, mundur Muhammad, mundur, jangan dilanjutin, kita ulang lagi, kita ulang. Begitu orang nih kalau banyak alasan begitu minta ulang mulu. Akhirnya singkat cerita saudara, diulang untuk kedua kalinya. Pasang aba-aba berduel Rasulullah dengan Rukanah binti Abdi Yazid, dibanting untuk kedua kalinya saudara. Sampai-sampai Rukanah bin Abdi Yazid mengatakan apa? Wallahi la amliku min nafsi syai'an hatta wada'ani fil ardi. Demi Allah kata Rukanah, ketika aku berhadapan dengan Muhammad, aku nggak mampu apa-apa saking kuatnya Muhammad. Belum apa-apa aku dibanting sama dia. Akhirnya dia masuk Islam berkat kekuatannya baginda Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Udah dah, nggak akan selesai kita kalau bahas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al insanul kamil, manusia yang sempurna. Ahsanun nasi khuluqan wa khalqa. Tadi kita baru bahas khalqannya, belum hulukannya saudara. Kalau hulukan lebih panjang lagi, nggak akan selesai. Makanya saudara ibadallah, udah nggak ada yang lebih sempurna dari Rasulullah. Apapun yang berkaitan dari Rasulullah sempurna saudara. Apapun yang datangnya dari Rasulullah pasti bikin kita bahagia saudara. Betul. Apapun yang datangnya dari Nabi pasti akan menyelamatkan kita saudara. Betul. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa tujuannya diutus Rasulullah? Sederhana saudara. Tujuan diutusnya Rasulullah, karena sallallahu alaihi wasallam bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Tujuannya diutus Nabi tidak lain dan tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak saudara.